Nah, maka itu kita dituntut untuk belajar mengetahui asal muasalnya geritik-geritik hati itu supaya selamat daripada nang kada baik ini. Para muhibbin rahimakumullah, sungguh aku menemukan keterangan dari sebagian ulama dahulu bahwa hawa nafsu itu kadang-kadang juga mengajak kepada kebaikan, tetapi maksudnya adalah supaya orang berbuat jelek, sama saja dengan syaitan. Nah, inilah macam-macam ajakan khatar atau geritik hati tadi. Ini perlu pengalaman, perlu perhatian, hanya kita bisa membedakan geritik-geritik hati ini. Perlu pengamatan. Kadang-kala kita hanya belajar habis, kadang-kala kita pelajari lalu kita amati geritik-geritik hati kita, kita praktikkan. Bila ada macam itu, kita kadang akan bisa membedakan gerakan-gerakan geritik-geritik hati ini. Setiap ibadah yang digerakkan oleh syaitan pasti kadang akan berhasil. Banyak ada baiknya pada baiknya. Setiap ibadah yang digerakkan oleh hawa nafsu pasti ujung-ujungnya kadang akan berhasil, pasti kadang akan menuntung. Nah, jadi kalau gerakan kebaikan itu dari Allah, gerakan kebaikan daripada malaikat, nah itu sukses sampai akhir. Jadi kewajiban kita itu untuk mengetahui gerakan-gerakan hati ini. Kalau nang kada baik tuh sudah jelas kita nyaman aja. Ada gerakan hati untuk maksiat itu kada perlu diteliti dari mana yang penting jauhi. Hati hendak berbuat kada baik itu sudah jelas, yang penting dijauhi. Kada perlu tahu nang dari Allah kah ini, syaitan kah, nafsu kah, kada perlu. Nang kita perlu waspada bila mana hati kita ada kepingin hendak berbuat baik. Nah, karena geritik hati nang mendorong kita berbuat baik ini keempat-empatnya mau. Bisa dari Allah, bisa dari malaikat, bisa dari syaitan, bisa dari hawa nafsu. Bila dari Allah, dari malaikat, kita akan menuntung sampai mati melakukan kebaikan-kebaikan itu. Bila mana gerakan kebaikan di hati ini timbul ajakan syaitan, ajakan hawa nafsu, kada menuntung akhirnya dan menimbulkan kejahatan. Nah, jadi gunanya kita mempelajari geritik hati ini hanya untuk kebaikan yang lebih penting. Hendak sembahyang, bila dari nafsu ada berpahala, dari syaitan bisa jadi dosa sembahyangnya. Nah, maka itu bila hati kita ini ada hendak berbuat baik, bermandak dahulu, tawakuf. Kita teliti dari mana geritik hati ini, dari mana. Kita hendak mengaji umpamanya kebaikan tuh. Kita nak mengaji tafsir, nak mengaji hadis, nak mengaji fikih, mengaji tasawuf, dalam hati ini timbul ada gerakan, jangan langsung dituruti. Kita disuruh tawakuf sejenak, berhenti. Kita cek dulu nang menggeritikakan ini siapa nih. Bila dari Allah, oh baik diterusakan. Dari malaikat, baik diterusakan. Kalau dari syaitan atau hawa nafsu. Kemudian engkau harus mengetahui pula bahwa engkau tentu perlu mengetahui 3 pasal yang di dalamnya Anda bakal menemukan apa yang Anda tuju. Pertama, perbedaan antara khatar baik dan khatar jelek secara global, secara umum. Yang kedua, perbedaan antara khatar jelek yang timbul di permulaan ibtidai, yang datang dari syaitan syaitani, dan yang datang dari hawa nafsu atau hawai, serta bagaimana cara membedakan 3 khatar tersebut. Karena masing-masing
bisa menolak yang lain. Kalau khatar geritik hati hendak berbuat maksiat ini dari syaitan, obatnya ini, cara menghilangkannya ini. Kalau geritik hati hendak berbuat jahat itu datangnya dari hawa nafsu, obatnya ini, cara menanggulanginya macam ini. Nah, itu yang perlu kita mengetahui kejahatan ini dari mana, hanya untuk menanggulanginya supaya lebih cepat menyelesaikannya. Karena kalau ajakan itu dari hawa nafsu, ajakan dari hawa nafsu, kita obati dengan zikir, kita obati dengan membaca surah qul a'udzu birabbin nas, kita obati dengan doa, kada mampan. Tapi kalau geritik hati yang jelek ini datangnya dari syaitan, nah kita bawa berzikir, akan hilang. Nah itu perbedaannya. Gunanya kita mengetahui, misalnya hati nih hendak memakan nang haram, dari mana hendak makan? Dari syaitan kah mengajak, nafsu kah? Nah kalau syaitan, baca akan zikir Quran kah, surah-surah na-4 itu kah, ini hilang sendirinya. Nah kalau ajakannya timbul dari hawa nafsu, obatnya kada macam itu. Yang ketiga, perbedaan antara khatar baik, khatar ibtidai atau ilhami, atau dari syaitani atau hawai. Nah ini yang lebih penting lagi diketahui, membedakan mana geritik hati hendak berbuat baik ini dari Allah kah, atau ilhami malaikat kah, atau syaitani kah. Sebagaimana geritik jahat tadi, geritik jahat itu timbul bisa ibtidai dari Allah, kedua dari syaitan, ketiga dari hawa nafsu. Kita perlu mengetahui supaya nyaman mengobati. Bila geritik hati itu datang jelek, geritik hati berbuat jahat datangnya dari Allah, itu biasa kita imbah melakukan maksiat. Nah segera tubat kepada Allah, maka geritik hati hendak jahat itu hilang sendirinya. Bila mana geritik hati yang jahat ini dari syaitan, bacakan zikir ayat-ayat tertentu yang menjauhkan syaitan. Bila geritik hati yang jahat ini datangnya dari hawa nafsu, itu perlu riyadhatun nafsi, latihan-latihan nafsu. Nah perbuatan baik tiga juga. Perbedaan antara khatar baik, khatar ibtidai dari Allah, atau ilhami malaikat, atau dari syaitani, atau hawai, 4. Agar dapat mengikuti khatar yang datang dari Allah, khatar rahmani atau dari mulhim. Nah itu bila geritik hati berbuat baik ini positif dari Allah, kawa ditarusakan. Bila geritik hati berbuat baik ini datangnya dari malaikat, kawa ditarusakan. Bila geritik hati berbuat baik ini datangnya dari syaitan, nah itu nang kada kawa ditarusakan. Geritik hati berbuat baik datangnya dari nafsu, kada kawa ditarusakan. Nah maka itu kita dituntut untuk belajar mengetahui asal muasalnya geritik-geritik hati itu, supaya selamat daripada nang kada baik ini. Nah kemudian pasal yang pertama selanjutnya adalah untuk mengetahui perbedaan geritik-geritik hati tadi dari mana datangnya.